Pada bulan November tahun 2022 lalu, Indonesia telah menghadiri event COP27 di Mesir. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Maruf Amin selaku Wakil Presiden Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk meningkatkan target penurunan emisi di Indonesia. Dalam NDC atau Nationally Determined Contribution yang telah diperbaharui, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi pada tahun 2030 dari 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Jadi, kapan sih Indonesia akan bebas dari emisi yang berlebih ini? Sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini untuk konten-konten riset dan sustainability lainnya. Bagian pertama, bagaimana tren emisi di Indonesia? Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Jika dilihat dari data tren emisi Indonesia yang diproyeksikan dari tahun 2010 hingga 2060 sesuai dengan State Policy Scenario, total emisi CO2 sektor energi memuncak pada 950 metrik ton pada akhir tahun 2040-an. Dengan pertumbuhan yang awalnya didorong oleh pembangkit listrik dan kemudian semakin meningkat oleh industri dan transportasi. Namun, jika dilihat dari data Announced Plate Scenario, puncak emisi CO2 total sekitar tahun 2030 di skenario ini pada tingkat sekitar 10% lebih rendah daripada skenario sebelumnya. Kemudian, pada tahun yang sama, pada tahun 2040, emisi itu akan 10% lebih rendah daripada hari ini. Skenario kedua akan dapat tercapai ketika seluruh komitmen iklim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, termasuk NDC sendiri, dapat diselesaikan tepat waktu dan dipenuhi secara total. Kemudian, dalam memenuhi komitmen ini, mengurangi emisi dari pembangkit listrik batubara menjadi sangatlah penting untuk mencapai net zero emissions. Kemudian, dilanjutkan dengan target-target ambisius dari berbagai sektor. Bagian kedua, sektor utama yang harus bebas emisi. Sektor pertama adalah sektor kelistrikan, di mana adanya peningkatan 5 kali lipat pada tahun 2060 karena populasi meningkat dan pendapatan meningkat yang mendukung lebih banyak permintaan untuk layanan energi. Sektor kelistrikan di Indonesia harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Sektor selanjutnya adalah industri. Saat ini industri telah menyumbang 40% dari konsumsi energi final di Indonesia. Nah, sehingga elektrifikasi, energi terbarukan, dan carbon capture utilization and storage adalah kunci untuk mengurangi emisi CO2 dari industri, sehingga lebih dari 85% penggunaan energi industri ini tidak akan menghasilkan emisi pada tahun 2060. Sektor ketiga adalah transportasi. Transportasi di Indonesia telah menyumbang lebih dari sepertiga konsumsi energi akhir, dan lebih dari 40% emisi CO2 dari penggunaan energi akhir. Pemanfaatan biofuel dapat menekan pertumbuhan permintaan minyak bumi dalam jangka pendek. Dan dalam jangka panjang, kendaraan listrik dapat menekan penggunaan minyak di semua moda transportasi di jalan raya. Namun bahan bakar cair tetap dibutuhkan untuk penerbangan. Sektor terakhir adalah bangunan. Bangunan telah mewakili penggunaan energi akhir sebanyak 23% di Indonesia pada tahun 2021. Di mana perumahan mendominasi dengan 83% permintaan energi di sektor bangunan pada tahun 2021. Sektor rumah tangga ini akan menambahkan jumlah permintaan AC sebanyak 210 juta pada tahun 2021 hingga 2060, yang tentunya akan menambah permintaan energi di sektor ini. Diperlukan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti PLTS atap dan peningkatan sistem efisiensi energi di bangunan untuk mencapai net zero emission pada sektor bangunan. Bagian ketiga, kunci dalam mempercepat net zero emissions. Pertama adalah memperhatikan jalur energi dan emisi. Kita harus memastikan bauran energi nasional di Indonesia mayoritas terpenuhi oleh energi terbarukan dan sumber energi bersih lainnya. Kemudian, jalur emisi tetap terpantau dan dapat kita perhatikan data-datanya agar sesuai dengan target NDC. Kedua, adalah fokus pada sektor kelistrikan, di mana kita dapat mengurangi jumlah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, serta meningkatkan jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Ketiga, adalah fokus pada penggunaan akhir energi seperti di sektor transportasi, industri, dan bangunan. Peralihan menggunakan sumber bahan bakar yang lebih bersih dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi energi sangat penting untuk dilakukan. Terakhir adalah investasi dan keterjangkauan. Investasi di sektor energi hijau harus meningkat sebanyak 4,5 kali lipat pada tahun 2030. Selain itu, affordability atau keterjangkauan akan teknologi-teknologi ini harus mencapai pada pengguna akhir, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku penghasil emisi. Jadi, jika kita ditanya kapan Indonesia akan bebas dari emisi,
Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semua upaya dan strategi pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita. Jadi, marilah ikut berkontribusi. Jika kalian menyukai konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk nonton video baru lainnya. See you on the next video.